Dasar adanya upah untuk masa kerja 1 tahun ke atas yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah, yang selanjutnya dimusyawarahkan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat karena salah satu tugasnya adalah menyiapkan bahan tentang rumusan sistem pengupahan yang dituangkan dalam bentuk pokok pikiran atau surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Keputusan Gubernur Jawa Barat waktu kepemimpinan Pak Ridwan Kamil terkait upah minimum dengan menggunakan struktur skala upah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan meski sempat mendapat penolakan. Keputusan yang diterapkan tersebut efek positifnya kini dirasakan kalangan pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengatakan Gubernur Ridwan Kamil melakukan terobosan dalam menetapkan UMK dengan menerapkan struktur skala upah. Aturan terkait struktur skala upah sudah ada sejak tahun 2017, namun tidak ada daerah yang menggunakannya, kecuali Jawa Barat. Kebijakan yang dipayungi lewat keputusan gubernur ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk memberikan upah yang lebih tinggi dari UMK kabupaten atau kota yang sudah ditetapkan. Untuk pekerja yang sudah bekerja di atas 1 tahun ke atas dasar kesepakatan bersama serikat pekerja. Tujuan adanya upah untuk masa kerja 1 tahun ke atas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di luar upah minimum. Peningkatan produktivitas akan lebih tinggi, dapat menciptakan motivasi yang lebih besar di antara pekerja dan meningkatkan loyalitas pekerja. Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai majikan yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja dan menarik bakat yang berkualitas. Penolakan dari Apindo. Gubernur Ridwan Kamil mendapatkan gugatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang sering kita sebut adalah Apindo. Gugatan tersebut dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk penolakan adanya upah untuk masa kerja 1 tahun ke atas. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Apindo tersebut. Namun Apindo tidak menyerah. Gugatan dilakukan secara berkali-kali, sampai yang ketiga kalinya pun gugatan Apindo ditolak oleh hakim, sampai Apindo langsung menyatakan banding ke Mahkamah Agung. Dan sampai saat ini konten dibuat. Putusan dari Mahkamah Agung belum keluar. Perlawanan KSPSI. KSPSI selaku serikat terbesar di Indonesia yang terbagi dari beberapa sektor dan sektor yang aktif di Provinsi Jawa Barat adalah TSKSPSI, KIPSPSI, LMSPSI, dan RTNMSPSI. KSPSI Jawa Barat memantau semua proses persidangan melalui tim hukumnya dan mengawal juga melalui aksi unjuk rasa damai di lapangan. Dari gugatan pertama sampai gugatan ketiga Apindo, yang alhamdulillah pada putusan hakim pengadilan, gugatan Apindo semua ditolak dan kemenangan untuk KSPSI. Masa berlaku. Surat Keputusan Gubernur. Masa berlaku. Surat Keputusan Gubernur tentang kenaikan upah. Untuk masa kerja 1 tahun ke atas adalah 1 tahun, maka untuk tahun selanjutnya, apabila ingin ada kenaikan upah untuk 1 tahun ke atas, maka gubernur harus buat lagi surat keputusan yang baru. Apakah PJ Gubernur bisa membuat kebijakan tentang upah? Sebelum saya lanjutkan, tolong like, share, subscribe, dan tekan loncengnya, yang secara otomatis akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi informasi yang rekan-rekan butuhkan. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjutkan. Penjabat gubernur yang selanjutnya disebut PJ Gubernur adalah aparatur sipil negara yang sering kita sebut PNS. Menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur. Karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, PJ Gubernur tidak dapat mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan, terutama yang bersifat strategis. Contohnya upah, yang berdampak pada perubahan status hukum, organisasi, dan alokasi anggaran, serta kebijakan lainnya.
sebelum memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Secara tertulis, apabila PJ Gubernur tidak patuh kepada Menteri Dalam Negeri, maka akan dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi terkini tentang penetapan upah di tahun 2024. Dikutip dari halaman portal Jabar Prof yang memosting tentang B. Mahmudin menetapkan UMK tahun 2024, bahwa pada sore hari mendatangani keputusan Gubernur terkait UMK Jawa Barat pada hari Kamis November tahun 2023 yang sebelumnya menerima perwakilan dari Serikat Pekerja yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan upah supaya tidak menggunakan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 karena kenaikannya akan kecil. Tapi B menegaskan bahwa UMK tahun 2024 untuk kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 yang hasil kenaikannya 21.783 untuk Kabupaten Cianjur yang persentasinya 0,50%. Meskipun di perundingan sudah negosiasi diturunkan menjadi 6% dari asalnya 14%. Selanjutnya tentang perjuangan atau strategi dalam hal ada tambahan upah untuk masa kerja 1 tahun ke atas yang diperjuangkan melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan Jawa Barat. Adanya berita acara dan pokok-pokok pikiran yang dilampirkan dalam rapat pleno tersebut tidak dikabulkan juga. Karena dalam berita penetapan UMK Jawa Barat, kebijakan upah minimum untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen struktur skala upah. Tapi kalau tidak ada dorongan dari adanya surat keputusan Gubernur tentang kenaikan upah untuk masa kerja 1 tahun ke atas, fakta di lapangan banyak perusahaan tidak menjalankan instrumen struktur skala upah tersebut. Jadi kesimpulannya, kenapa B tidak bisa mengabulkan atau mengakomodir keinginan pekerja tentang kenaikan UMK dan kenaikan upah untuk masa kerja 1 tahun ke atas. Yang pertama, B hanya pengganti sementara karena ada kekosongan jabatan gubernur yang harus diisi. Yang kedua, dilantiknya oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi harus patuh pada instruksi atau arahan Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, akan dikenai sanksi administrasi apabila tidak patuh instruksi atau arahan dari Menteri Dalam Negeri. Dan yang keempat, adanya agenda besar yang harus disukseskan, yaitu pemilu serentak tahun 2024. Tapi, apabila di suatu perusahaan, upah yang berjalan lebih tinggi dari UMK yang sudah ditetapkan oleh B selaku PJ Gubernur Jawa Barat, maka upah tersebut tidak bisa dikurangi. Apabila ada informasi terbaru mengenai upah, akan saya informasikan kembali melalui channel ini. Dan, apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.